Oke, eh, terima kasih. Selamat pagi, Paduka Bucel, Budi Herawan. Terima Pagi, kasih pagi. atas kedatangannya dan partisipasinya pada pagi hari ini dalam acara edukasi dan literasi asuransi bagi negeri Batch 8, tanggal 27 Mei tahun 2023, yang kami pilihkan judulnya Jalan Terjal Industri Perasuransian Indonesia. Ya. Nah, mengapa kami memilih topik ini? Karena kami melihat bahwasannya saat ini industri perasuransian sedang di ujung tanduk atau di ujung situasi yang cukup rumit ya. Ada beberapa hal yang nanti akan kami tanyakan. Kemudian mengapa kami meminta Paduka Bucel? Karena beliau saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Umum AUI tahun 2023 sampai 2026. Beliau saya pikir sosok yang sangat pantas ya membawa gerbong ya UI ini ke dalam suatu era yang lebih baik ya, karena beliau adalah seorang yang santai, kemudian low profile, dan kemudian tadi nothing tulus ya. Tadi tidak ada sesuatu yang bisa hilang karena beliau sudah selesai urusannya dengan dunia. Beliau ingin meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk hari esok yang lebih baik buat semuanya. Jadi itu sekedar. Kemudian eh, mohon maaf sebentar, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Ada Mbak. Oke, ya, 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 ya. Ya, biasa kalau kami di rumah ya biasa begitu. Jadi ada suatu gambaran-gambaran itu. Oke. Nah, kemudian ada beberapa hal yang saya ingin coba tanyakan dengan Paduka, tapi sebelum kami menyampaikan pertanyaan tersebut, kenapa edukasi dan literasi ini perlu buat industri perasuransian? Karena kalau katakanlah kita coba googling di mesin pencari, edukasi dan literasi hanya sebagian kecil perusahaan asuransi yang melakukan edukasi dan literasi. Tidak sampai 5 perusahaan yang muncul, ya. Dan kemudian dilakukannya pun juga apa? Cuman setahun sekali, ya. Tidak ada dampaknya. Kemudian semuanya merasa ini kok kuenya nggak tumbuh-tumbuh. Ya bagaimana mau tumbuh? Kita tidak melakukan pekerjaan rumah, tidak melakukan Ya, edukasi, ya. Kemudian kemarin kami bertemu dengan pihak OJK. Beliau-beliau itu menyampaikan bahwasannya edukasi dan literasi ini suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua perusahaan perasuransian, ya, khususnya asuransi umum dan asuransi jiwa, yang harus dilakukan setiap tahun dua kali dalam setahun. Yaitu suatu program yang wajib yang dilakukan. Jadi eh, dan mengapa harus dipaksa oleh regulator gitu ya? Kenapa enggak atas inisiatif sendiri-sendiri, ya? Nah, kemudian mengapa live? Ya karena kalau saya pikir kalau live itu lebih natural, lebih tidak usah pakai skrip ya, lebih nyata ya, lebih faktual. Kemudian mengapa pakai Zoom? Karena bisa menjangkau teman-teman yang di luar kota. Kalau offline, onsite, ya pasti tentunya orang Jakarta ada saja yang bisa ketemu. Kemudian ini akan direkam lewat YouTube sehingga bisa dimanfaatkan atau bisa ditonton lagi oleh orang yang belum sempat menonton pada pagi hari ini ya. Kemudian ini adalah suatu CSR sehingga saya minta Pak Bucil tidak dibayar kan, ini bukan CSR, free, dan tidak ada biaya apapun ya. Jadi dari kita untuk kita. Oke, sekarang saya ingin tanya kepada Pak Bucil ya. Bapak saat ini sebagai Ketua Umum AUI ya, mungkin Bapak sudah punya suatu rencana-rencana terkait dengan apa yang ingin Bapak lakukan untuk industri ini, untuk meninggalkan sesuatu yang berharga buat industri ini. Monggo, Pak Bucel, silahkan. Terima kasih Pak Freddy atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Eh, Banyak hal saya pikir ya, teman-teman semua, industri kita saat ini ya harus kita sadari ya bahwa kondisi kita semua ini lagi tidak baik ya. Saya nggak bilang dalam arti sakit, tapi saya menggunakan kata tidak baik. Tidak baik dalam arti satu ekosistem yang terjadi ini memang menjadi trigger di mana beberapa hal kinerja industri asuransi umum khususnya ini menunjukkan apa sih pertumbuhan yang melambat. Ya, saya nggak mengatakan tidak ada pertumbuhan melambat. Sebetulnya memang melambat ini dikarenakan oleh kita sendiri. Tadi saya sudah sampaikan karena satu ekosistemnya. Kalau kita urai lagi benang merah ekosistem itu bisa dikelompokkan lagi ya.
Kalau di bidang teknik ya kita tahu dalam proses akseptasi, di dalam proses apa namanya underwriting dan proses klaim itu sendiri dan proses penempatan reasuransi itu sendiri. Sedangkan dari keuangan, kinerja keuangan kita tahu bagaimana kita melakukan investasi. Ini juga menjadi satu trigger. Jadi satu hal atau dua hal yang tidak terpisahkan. Memang kami, saya sendiri punya target. Saya sampaikan juga ke teman-teman di industri saya. Yang pertama, bagaimana kita coba jangka pendek ini menyehatkan industri kita dulu, Pak. Ya, ini yang paling utama ya. Kita sehat dalam arti kita kembali kepada yang bahwa asuransi umum hasil underwriting-nya harus positif. Iya. Saat ini semuanya memang kalau saya lihat positif, tapi positifnya tidak bisa menutupi beban. Beban termasuk di dalamnya mungkin fixed dan variable cost yang seyogyanya ini harus terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biaya investasinya kegerus. Ya, kegerus untuk menutupi beban-beban ini. Inilah yang saya katakan tidak sehat. Jadi kalau hal ini bisa kita lakukan bersama-sama ya, komitmen bersama-sama ya tentunya harapannya ya industri asuransi umum ini akan sehat kembali yang tentunya akan mengundang investor untuk bisa menanamkan lagi modalnya di industri asuransi umum yang kita cintai. Karena saat ini banyak investor asing mau masuk, tapi begitu dicari partner lokalnya nggak ada, tidak ada. Ini sungguh prihatin. Saya 3 kali dipanggil regulator diminta informasi melalui Kadin pun saya diminta. Ya ternyata memang nggak ada karena memang kalau kita lihat return on investment-nya ya rata-rata masih sangat kecil karena tadi. Nah inilah kami di asosiasi sekarang coba mengurai dulu nih benang-benang ini. Mari kita sama-sama kita berkomitmen, kita jaga lagi kembali. Jadi selalu kalau bahasa kasarnya industri kita jangan jadi sapi perah lah. Jangan jadi sapi perah lah. Bukan waktunya lagi begitu. Kasarnya lagi kalau orang bilang ya kita jangan melacurkan diri lah. Orang kita sejajar kok dengan industri lain. Nggak perlu gitu loh. Nggak perlu. Mereka perlu kita kok. Mereka perlu kita gitu. Oke, Tapi oke. kalau kita kompak, saya yakin. Nah, cuman menuju kekompakan kan perlu waktu lagi gitu. Nah, ya, ya. Begitu Pak Freddy. Oke, oke. Terima kasih sebagai pengantar. Oke, terima kasih Pak Paduka. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwasannya penetrasi asuransi Indonesia ini selama 3 dekade ataupun 4 dekade bahkan lebih, ya gitu-gitu aja, nggak ada menambah, Betul. ya Betul. masih di bawah 5%, mungkin 3% atau Ya, mungkin bahkan kurang kan. Nah, kemudian kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi jiwa yang seperti kita ketahui nggak usah ditutup lagi, Jiwasraya, Bumi Putra, Kresna Life, Wana Arta, ya itu membuat kita punya nama baik secara keseluruhan itu, waduh, sangat-sangat apa ya, sangat jelek sekali, ya. Dan kemudian kasus mis-selling juga produk unit link ya dari beberapa perusahaan asuransi joint venture maupun perusahaan lokal juga yang juga kita terselesaikan dengan baik, ya. Nah, kemudian tambah lagi dengan modal store ini yang lebih tinggi ya. Jadi saya khawatir ini akan menjadi apa? Menjadi suatu hal yang bertambah banyak ya, bertambah besar ya, dia punya tantangannya. Bagaimana menurut Pak Duka? ya seperti tadi saya sudah sampaikan Pak bahwa satu ya ekosistem Pak, ekosistem ini memang jelas harus kita perbaiki ya. Saya dari asosiasi maupun pribadi tidak menolak adanya wacana untuk peningkatan modal, tidak menolak. Memang di satu sisi kita struktur permodalan kita harus kuat ya. Saya pikir yang terakhir itu tahun 2000 berapa ya? 1998 ya, 2000 ya, naik jadi 100 miliar itu. Jadi perjalanan ini memang kalau kita lihat kecukupan modal itu saya pikir menjadi satu apa ya kewajiban untuk kita evaluasi. Tapi tentunya bahwa apakah dengan usulan atau wacana yang dicanangkan oleh pihak regulator angka dimaksud cukup workable atau tidak. Bagi saya melihat eh, struktur permodalan yang kuat juga belum tentu menyelesaikan persoalan dan belum tentu perusahaan asuransi itu sehat, Pak. Udah banyak contohnya, Pak. Betul. Perusahaan asuransi besar dengan struktur permodalan yang sangat kuat akhirnya tumbang juga. AIG Ya kan? ya. AIG. Iya.
Tumbangnya disebabkan apa, Pak? Itu lagi kan, Pak, masalah Integritas. integritas ya. Ya, ya. Jadi kembali lagi ekosistem, Pak. Ini yang saya coba lagi berpikir, Pak. Hmm. Saya pikir eksekutif kita atau calon eksekutif itu kita ini apa harus diberikan pembekalan lagi gitu loh. Ya. Hmm. Pembekalan kita nggak usah malu, Pak, bahwa di kepemerintahan itu kan ada semacam Lemhanas, Pak ya. Hmm. Lembaga Pertahanan Nasional. Apakah kita harus membuat seperti itu? Di bank itu ada LPPI, Pak. Sebelum mereka menjenjang untuk naik grade dari Ke direksi. kepala divisi atau direksi itu ada pembekalan yang cukup. Hmm. Nah, di kita ini saya pikir ya cukup ada, Pak. Cukup ada, ya kita tahu, tapi lebih pada ke teknikalnya, Pak. Hmm. Kombinasi teknikal antara manajer dan integritasnya ini yang harus kita coba simulasikan. Ya, Ya, kalau oke. kompetensi knowledge, saya pikir kita ada Amai, ada Anzif, ya cukup, Pak. Hmm. Ya, tapi bagaimana membangun satu integritas yang kuat Hmm. di dalam industri kita ini, yang notabene-nya kita udah terurai, Pak. Orang-orang yang bermasalah, saya tidak sebutkan orang-orang yang uh, punya kompetensi yang sangat tinggi, Pak. Ya kan? Tapi ujungnya ya harus berhadapan dengan hukum. Kan saya prihatin, Pak. Itu teman-teman saya juga semuanya. Iya, 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 iya. Iya kan? Iya, betul, Betul betul. nggak? Jadi, Coba kita pikirin sama-sama deh. Saya perlu satu masukan yang konkret. Oh, ayo kita coba sama-sama menuangkan ini. Mumpung kita masih punya kemampuan, ya, mempunyai ide, kita diskusikan. Tapi jangan hanya sebatas wacana atau memang tidak dijalankan juga kan itu. oke. Belajar Pak, dari kesalahan deh gitu. betul, 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 betul. Begini Pak Duka, tadi selintas terpikir kan di kalau pegawai negeri kan ada LHKPN ya, betul ya. Betul, Nah, kenapa di industri betul, perasuransian ada LHKPA? Laporan harta betul, kekayaan pegawai asuransi, sehingga betul. sebelum dia menjabat dia mesti report ya, di audit segala macam, habis itu sudah menjabat laporan lagi, sehingga kalau misalnya ada mismatch dengan selama dia masa menjabat dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu mungkin perlu dibuatkan suatu aturan yang main yang bagus gitu loh ya. Bagaimana menurut Pak Duka? Betul. Eh, kalau arah ke sana sih bagus, Pak. Cuman kayaknya memang kalau saya melihat belum deh, belum ke sana ya. Saya lebih lebih curug, lebih cenderung kita pembekalan, Pak. Iya, iya, iya. Pembekalan di dalam bagaimana dia bisa berkomitmen dan menjaga integritas dan menjaga amanah yang diamanahkan ke yang bersangkutan itu loh, Pak. Hmm, Kalau oke. kita lihat di Lemhanas itu pembekalannya cukup, Pak. Hmm. Ya cukup, walaupun masih banyak terjadi korupsi, walaupun, tapi paling tidak itu bisa Mengurangi lah, menahan, ya menekan ya. mengurangi. Ya, Iya, iya, iya. kita Oke. ini coba perbankan, saya pikir kejadiannya mungkin lebih sedikit dari di industri kita, Pak, karena mereka ada lembaga perbankan juga, Pak, jenjang-jenjang yang tadi saya sampaikan, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Perbanas. Memang itu adalah satu tahapan untuk mereka, misalnya mau naik level atau mau promosi dari bagian atau dari manajer ke divisi-divisi ke direktur muda dan terus gitu, Pak. Jadi Ya. mereka ada satu level sertifikasi selain kompetensi ilmu, disiplin ilmu, Mungkin ya, perlu Pak, disiplin ilmu perlu dibuatkan Pak, gitu. kayak begitu di AUI ataupun di AJI ya, supaya tidak tidak apa ya, dapat mengurangi lah ataupun menekan hal-hal yang Iya, berbau-bau betul, tidak baik ya. betul. Oke. Nah, terkait dengan permodalan nih, saya sangat fokus sekali nih ya, karena terus saja kalau semalam saya lempar di WA grup UGF kan, itu kan, waduh, ini kalau itu diterapkan modal menjadi 500 miliar tahun 2026, berarti kan 3 tahun lagi itu ya. Sementara laporan keuangan yang tahun 22 kemarin, mereka punya permodalan tuh rata-rata 100 miliar lebih. Nah, bagaimana mengejar dividen ataupun keuntungan selama 3 tahun ke depan ini sampai 3-4 kali lipat daripada modalnya saat ini gitu loh. Nah, Ya, saya khawatir nih, yang akan tertinggal, yang akan survive, itu hanya perusahaan-perusahaan konglomerat yang punya grup-grup besar, itu satu. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan joint venture. Sehingga yang lain-lain bus bablas angin nih, hilang semua ya. Nah, ya, mungkin perlu dipikirkan ya, perlu dipikirkan oleh asosiasi dan kita semua bahwasannya kita tahu lembaga perbankan tersebut ada dulu namanya bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, bahkan di bawah itu ada BPR.
Nah, tadi terpikir, mengapa kita tidak bikin asuransi umum rakyat atau untuk semacam kayak gitulah, asuransi perlindungan rakyat. Jadi untuk yang 1 triliun ke bawah kayak BPR itu, nah kenapa? Itu jadi sehingga dia punya segmentasi, ya udah mainnya untuk level-level klasifikasi bisnis yang tadi mungkin untuk properti sampai dengan Samisu sekian itu boleh. Untuk kargo sampai maksimum 100 miliar boleh gitu loh. Nah itu supaya apa? Semua boleh berusaha di Indonesia. Jangan sampai, mohon maaf ya, ada pikiran-pikiran ataupun pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini aturan itu dibuat atau dipesan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas keluarnya regulasi tersebut? Bagaimana, Pak Duka? Gini Pak Freddy, terlalu jauh saya pikir ya. Teman-teman joint venture pun mereka juga concern Pak dengan peningkatan ini. Ternyata kan saya sampaikan tadi, partner lokal mereka berat juga Pak bahwasan. Hmm. Jadi saya pikir kalau ada pesanan murni tidak Pak. Oke, Nah bagus. tentunya sikap yang saya coba mau elaborate ya Pak, Mhm. bahwa usulan memang itu kan ada istilahnya mau dibikin klaster Pak ya, buku Ya, 4, buku 3, buku 2, buku 1. ya, Nah, ini saya dengan teman-teman lagi coba melakukan uji coba di asosiasi. Di kita memang ada kendala, kita mengenal apa namanya penutupan secara koasuransi basis ya. ya, Apakah ini juga menjadi satu bahan pemikiran kita ke depan dengan hal ini, ya bisa kita lakukan pembatasan-pembatasan ya Pak. Karena bagi saya pribadi, kalau ada satu pembatasan seperti perbankan, karena nature bisnisnya beda Pak. ya, Kita transfer risiko Pak. Ya, mereka menerima risiko, mereka jual lagi itu kan Pak. betul. Begitu. Nah, kita transfer risiko atau menerima risiko kita transfer lagi di mana tanda kutip perusahaan reasuransinya saat ini lagi pada quote unquote. Sakit. Ya kan. Apakah ini makanya tadi saya bilang Pak, hati-hati kita di dalam mewacanakan sesuatu kebijakan. Satu ekosistem lagi Pak, Ya. ekosistem. Jadi saya sangat semangat merah putih Hmm. ya Pak, bahwa teman-teman yang tadi disampaikan bahwa ekuitasnya masih ada 100 itu kurang lebih kok masih ada di angka 20-an Pak. Tapi Hmm. saya coba encourage mereka Pak. Aduh, berapa 5 tahun, you bisa nggak mengenerate laba? Laba itu untuk tidak dibagikan kepada pemegang saham, kita kapitalisasi. Ya. Sampai angka berapa Anda bisa? Saya tantang gitu Pak. Jadi ini yang saya tadi katakan semangat merah putih. Jadi saya coba mengusulkan juga nanti ke teman-teman di regulator, ini loh yang workable seperti ini. Begitupun yang sudah ekuitasnya 250. Berapa you sanggup untuk mencapai 500 misalnya. Dan begitu juga yang 500 dan 1 triliun. Termasuk di reasuransi Pak. Hmm. Satu sisi yang harus kita sadari, kita dihadapkan 2025 adalah IFRS. implementasi PSAK 74, IFRS Ya. 17. Saya lagi ngambil sampling Pak, 10 asuransi. Ya, impactnya seperti apa? Kalau impact ini terjadi 2 kali, habis nih industri kita. Habis. Wah, Ya tersapu kan? bersih, tersapu bersih. Nah, Tsunami, ya. tsunami. Tapi intensi saya kan bukan begitu, Pak. Ya. Saya coba mencari way out. Jalan keluarnya seperti apa? Hmm. Ya kan? Tentunya salah satunya tentunya kita minta relaksasi. Tapi relaksasi itu harus diiringi dengan apa? Ya, Regulasi, Pak. komitmen harus dikirimkan dengan Komitmen. tindakan Iya kan? nyata. Iya Betul, kan? betul, Kita punya kue kok. Kuenya tidak tumbuh. Tadi Pak Freddy udah sampaikan. Tumbuhnya paling 2%, 3%. Cuman berpindah aja tuh kue. betul, betul Iya sekali. kan? Betul. Bagaimana kita melakukan inklusi literasi ini supaya terjadi pertumbuhan. Ya, Iya kan? Tanggung jawab kita bersama, Pak. semua. Tanggung jawab kita bersama. Kuenya masih ada kok, Pak. Masih ada. Gitu Hmm. loh. Cuman sampai kapan kita mau atau we are willing to do this gitu loh. Ini my question mark kan gitu. Saya juga 2 hari ini ketemu eksekutif, saya tantang aja gitu. Saya modelnya bukan model ketua yang lama ya, bahasa-bahasa ini saya modelnya langsung straight the point. Kalau kita mau sama-sama, hayo. Saya berani Hmm. pasang badan. Hmm. Ketemu asosiasi yang lain, saya berani pasang badan. Saya udah ngomong kok. Hmm. Sama Aparindo saya juga udah ngomong. Ayo dong, Hmm. you mau Ya. gimana lagi gitu. Jangan sampai regulator yang turun tangan. Lu nyalain regulator lagi, jangan gitu. Saya bilang aturan sebaik mungkin, kalau kita langgar juga sarwa keneknya gitu.
Gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ya, Nah, ini kembali lagi ke kita punya dunia asuransi ya. Kan seperti kita ketahui bersama bahwasannya saat ini industri kita ada punya tarif ya untuk properti maupun kendaraan. Tapi itu pun juga dilanggar ya. betul, Dan terus terang aja tarif ini terus saja tidak adil buat masyarakat konsumen yang memiliki risiko yang baik ya. Karena kenapa? Okupasinya sama, tapi risikonya berbeda. Yang satu, katakanlah dia punya risiko di kawasan industri, kemudian punya fire extinguisher yang bagus, punya housekeeping yang bagus, tertata rapi segala macam. Sementara pabrik lain itu berantakan. Masa sih mesti disamakan? Itu kan samanya apa? Tidak adil buat nasabah yang risikonya bagus. Dan kemudian ini juga tidak adil buat perusahaan asuransi yang dia punya underwriting resultnya bagus, dia punya claim manajemennya bagus, ya, dia punya biaya efisien gitu loh. Nah, dia kan semestinya apa? Bisa menjual harga yang lebih murah dong kepada konsumen, tapi dipaksa betul, untuk menjual dengan harga yang sama dengan perusahaan yang yang boros dan segala macam. Ini tidak adil. Nah, bagaimana? Habis itu lagi, ini juga dilanggar oleh kita semua. Nah, saya sih terus aja pada waktu 2019 Etiket Akademi mengadakan suatu workshop ataupun seminar terkait dengan detarification, ya. Dan saya dengar pada waktu itu juga ini katanya mau dicabut, mau dia lepaskan saja karena terus aja percuma ada aturan tapi dilanggar. Bagaimana, Pak Duka? Jadi gini, saya sih nggak gegabah Pak Freddy. Hmm, Tentunya ini kan bicara supply demand juga ya Pak ya. Kita ya, kembali masalah tarif itu sendiri ya saya mungkin juga terlibat langsung pada waktu pembuatan. Jadi perjalanan 6 tahun ini memang kita harapkan ada evaluasi ya dari asosiasi maupun regulator maupun dari industri stakeholder praktisi. lainnya. Ya, namun tidak terjadi secara konkret. Nah, ini saya sudah komunikasi juga 2 hari ini, mostly daripada industri asuransi umum, mereka masih mengendaki tarif ini dipertahankan untuk time being ya Pak satu. Ah, Tapi saya sampaikan Pak bahwa memang kita sedang memberikan satu usulan yang konkret juga ke hmm, regulator untuk sama-sama kita lihat mana sih yang kira-kira memang yang apa namanya workable atau not workable. Dulu ada tarif batas atas batas bawah atau kita kita bikin aja satu. ah, Kedua. Sekarang yang dilanggar apa? Tadi Bapak sampaikan, saya setuju Pak. Di dalam proses underwriting di asuransi harta benda itu ada namanya acknowledgement atau diskon kalau si klien itu mempunyai risiko yang mempunyai baik. Ya, ya apa namanya manajemen risiko yang baik, implementasi misalnya dari firefightingnya dan apa segala sesuatunya. Nah ini kita coba mau rangkum dulu Pak hal ini. Kita kemas dulu nih. Jadi harapan saya perbaikan ini akan terjadi Pak. ya, Nah ya. yang dilanggar apa Pak? Bukan Diskonnya. tarif Pak, diskonnya, ya Iya, kan? iya. Diskonnya nggak dilanggar Pak, akuisisinya nggak dilanggar Pak. Dia Ah, tetapi Pak 15, ya kan? Kendaraan bermotor 25, tetapi tetapi plusnya, plus itu kayak di Mangga plusnya. Besar dong Pak ya, Pak plus plus ya. Nah, tadi saya kembali lagi Pak, kalau kita punya satu kekompakan, satu going concern yang sama bahwa level of margin on this class of business sangat kecil dan kita kompak, ini nggak akan terjadi Pak. Ya kan? Tapi it needs time, perlu satu. Nah ini apa yang kita coba ini kan gitu. Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi Betul terus nggak? aja Saya ini mohon maaf Pak, mohon maaf, ah, mohon maaf, mohon ah, maaf. Saya ah, with all respect kepada teman-teman di Aparindo, teman-teman di perusahaan pembayaran. ah. Tapi let we sit together to solve, Ya, harus Pak, harus. Harus, ya. Pak. Harus. Karena this is not the moment that you get the additional money from us, dari kita. Ya. Kita ini udah sakit gitu, mau sakit. Saya nggak bilang sakit. Hmm. Ya, ya. Tapi kemudian tadi harapan kita supaya kita memiliki suatu komitmen yang kuat ya dalam melakukan meneguhkan kita punya aturan-aturan sendiri. Terus saya sebagai praktisi yang saya juga belum lama sejak 87 ya, saya melihat
ya kita punya perilaku, kita punya komitmen. Ya bahkan saudara kita Darmawan dari Dain Mitra menyampaikan ya pada waktu kita bertemu ya. Ya, Kalau di bankir ya, bankir tuh, waduh, itu komitmennya kuat. Mengatakan betul. ya, ya. Kalau kita di depan mengatakan ya, di belakang tidak. Cerita Ya, dari Intercompany Agreement tahun 90 itu semua tanda tangan, setuju, sepakat. Di belakang kelakuan lagi. Itu berulang kali. Dan ini merupakan apa? Kelihatan merupakan karakter kita. Padahal kita punya prinsip atmos good faith yang begitu tinggi. Nah, saya nggak tahu penyakit apa yang ada yang berdiam di kita gitu loh. Saya nggak tahu mesti pakai dokter apa. Gimana Pak Duga? ya ini terjadi di negeri kita sih Pak ya. Tadi saya sudah sampaikan juga. Kita tahu ada prinsip asuransi, tapi itu juga kita langgar juga. Ini kadang-kadang pusing juga Pak. Tapi gini deh, saya juga nggak malu. Tadi saya udah ngomong Pak. Saya Nah, coba membuka diskusi dengan teman-teman di ya. overseas ya kan. Mau Hmm, sharing aja saya. Saya ya. memang lagi memikirkan satu pola dulu Pak. Hmm, Mudah-mudahan pola yang coba saya mau rangkum ini bisa bekerja. Kemarin saya udah bicara di depan board. hmm, Saya tawarin lagi, you mau intercompany agreement. Tapi saya minta nih, apa yang you lakukan, ya you komitmen atau bagaimana? Tadi hmm, kan di awal saya udah ngomong Pak. ya. Atau ya kalau memang you mau menunjuk asosiasi, saya akan ngomong di endorse Hmm, oleh OJK. Jadi saya punya payung hukum yang kuat gitu. ya. Ya. Kita sebagai kaki tangan dari Pak, tapi kita sama-sama juga kita kategorize. Maksudnya untuk tingkat level 1, level 2, level 1 pelanggarannya punishment seperti ini. 2 ini terus Ya. sampai ke level yang paling berat, level 5 misalnya. Ya harus Betul. PKO kita usulkan gitu loh. Ya. Harus berani, Pak, Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Komitmen betul, betul. Nah, Iya, otomatis kalau begitu mesti ada pengawasan yang kuat, ya. Mungkin betul. perlu dibuatkan kode etik dan perilaku untuk AUI, Pak. Karena saya lihat AUI belum punya nih, Pak, kode etik dan perilaku, ya. Buat apakah takut? Karena saya terkadang bicara dengan Pak Hotbona Sinaga, dengan Pak Frans Lamuri, waduh nanti teman-teman yang mau ditunjuk sebagai duduk di komite kode etik ini teman kita juga nanti yang ditangkap teman kita juga jadi makanya saling apa saling menunggu bagaimana Pak Duga. Jadi gini, Pak, kalau kode etik ya memang sudah di benak saya juga sebetulnya kode etik di level yang bukan OSIS sudah ada, Pak ya. Tapi ya kembali lagi ini karena keeratan. Nah, ini yang harus kita coba urai, Pak. Keeratan perkawanan. Memang asuransi bisnis perkawanan Betul, definitely. betul. Tapi harus pisahkan, Pak. Harus Ya. pisahkan dulu lah, Pak. Harus Hmm. pisahkan bagi saya ya. Ya harus Memanage profesional. suatu perusahaan sebagai perkawanan beda, Pak. Betul, Betul nggak? betul, betul, Ya, betul sekali betul. Lu kalau kita, bajingan jangan berteman deh, nah, jangan begitu nah, mendingan. betul nggak? Kita coba evaluasi deh, Bapak lihat deh dari Oke, jadi teman-teman saya industri berharap banyak Indonesia. nih sama Pak Duka nih di zaman Bapak nih ya ada kode Semoga lah etik saya dan nggak banyak perilaku ngomong, AU ini. saya nggak banyak ngomong tapi banyak bekerja dulu deh. Nanti Nah, sip, risetnya bisa dirasakan teman-teman. Itu sip. aja deh, Sip, gitu. sip. Tinggalkan sesuatu yang terbaik buat Iya, industri AU ya. betul, Oke. betul. Kemudian saat ini masuk lagi. Kan kita tahu nih saat ini kan kasus-kasus mengenai kesalahan penjualan ya, baik di tangga sebelah ya di Jiwa ya. Itu kan kita tahu bahwasannya rekrutmen agen itu kan sangat fantastis kan. Mereka tuh rekrut sebanyak-banyaknya jumlah agen ya. Jadi kuantitas tuh sangat diutamakan dibandingkan kualitas. Alhasil babak belur. Nah, Tuh. bagaimana pandangan Pak Duka? Silakan. Jadi gini Pak, agen kan sebagian dari channel distribusi Pak, ya Ya, bagi kita ya. Saya pikir di pengurusan lama sudah dibentuk lembaga untuk keagenan yang independen sih Pak. Ini memang saya lihat 2 bulan ini harus saya evaluasi nih Pak, harus saya evaluasi untuk kita menjadi agen baru ataupun perpanjangan agen yang sudah ada Pak. Karena tingkat pengetahuan atau kompetensinya hanya sebatas kulit luar, padahal dia on behalf asuransi Pak. Kebetulan ini asuransi umum ya Pak. Ya kalau jiwa kan Bapak tahu yang jual paidi, kita udah jual paidi. ya. Dia tidak menguasai, dia jual, tapi ada masalah di tempat perusahaan asuransi kan repot. Nah, saya sependapat kok bahwa kita harus segera merestruct pengetahuan agen. Iya,
Ini tugas saya, Pak. Saya memberikan satu edukasi juga. Mungkin tiga bulan ke depan kita intens. Kita juga sedang berpikir, ya tapi ini menyangkut periuk juga, Pak. Apakah Nah, apakah ini satu kepentingan agen nih, hanya satu kepentingan. asuransi, ya Nah, kan, Pak? nah, Ini kan juga periuk, Pak. Saya juga berpikir juga, ini bagaimana kita yang terbaik gitu loh. betul, Ya, betul. Menempatkan betul kan? pada posisi yang sesungguhnya lah sebenarnya kan. Iya. Betul, 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 betul. Ini kan nggak persoalan mudah karena sudah terlalu lama ada Udah berkarat. pembiaran. Betul, betul, betul. Ada pembiaran yang Nah, memang notabene nggak boleh kan gitu, Pak. mesti dikembalikan kepada posisi sebenarnya. Jadi terus saja Iya, kalau saya melihat Pak Bucel mengenai permasalahan agen ini, karena kan Bapak juga tahu bahwasannya saya sudah sebentar lagi buku mengenai agen asuransi profesional tersebut terbit kan ya. ya, Terima kasih atas dukungan Pak Duka sebagai Ketua Umum AWI dan maupun sebagai Direktur Utama Candi ya. Jadi agen ini sebetulnya punya fungsi yang sangat strategis ya. Kenapa? Karena jumlahnya begitu banyak, ratusan ribu, dan kemudian tersebar di pelosok-pelosok Nusantara. betul, betul, Pak, Betul ya. betul, Dan dia adalah garda terdepan industri kita nih, betul, ya. Bahkan jumlah pegawai perasuransian ditambah dengan jumlah pegawai regulator termasuk keluarganya itu masih kalah banyak dengan jumlah agen. Ya, masih betul, kalah banyak. setuju, Pak, Ya. setuju. Nah, sehingga saya berharap AUI ataupun AJI ya itu mendorong supaya agen ini punya suatu aturan yang lebih baik, yang lebih bisa lebih apa diangkat dia punya derajatnya. Karena coba agen itu cuma beberapa pasal saja ya, tidak ada dia punya hak dan kewajiban, kemudian bagaimana kompetensi dan segala macam. Dan kemudian ya terus saja kemarin ini jiwa ini kan agen dituding sebagai biang kerok ya, padahal sesungguhnya kalau saya lihat mencermati ya ada indikasi pola yang sama ya, skema yang sama ya terkait dengan Paidi. Jangan-jangan ini diajarkan di kelas-kelas pelatihan oleh para agensi office maupun perusahaan asuransi ya, saya khawatirnya itu. Nah kemudian jadi permasalahan agen ini saya pikir layak diperhatikan dan diberikan solusi yang terbaik ya. Dan saya sebagai pribadi ya sangat mendukung ya adanya asosiasi profesi agen ini. Ya kenapa? Supaya asosiasi ini punya suatu apa bisa mengatur dan mendidik dan mengawasi ya para profesi ini ya seperti katakanlah Aparindo untuk asosiasi perusahaan, Apari untuk asosiasi profesi pialang. Ya, Itu pun juga asosiasi dokter, ada Ikatan Dokter Indonesia maupun Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Ada ikatan ataupun asosiasi rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Jadi ya, dipisahkan ini perusahaan dan ini profesi. Terus saja ya, pada waktu kemarin kasus dengan unit ini, mohon maaf, asosiasi yang dijiwa itu menuding agen yang melakukan kesalahan tanpa melihat lagi mencari fakta sesungguhnya. Nah, saya berharap Paduka saya berapa duka ya. Di sini ada teman-teman kita dari A3UI ya. Saya berharap A3UI dan AUI bisa melakukan komunikasi bagaimana bisa mengatur profesi agen ini dengan lebih baik yang menempatkan dan kemudian bisa berkolaborasi. Untuk siapa? Untuk kita punya masa depan lah, bukan untuk Paduka, bukan untuk saya, bukan untuk ya, AUI tapi untuk industri secara keseluruhan. ya. Bagaimana Paduka? Silakan Paduka. Jadi gini, Pak, bahwa produk knowledge daripada agen kan nggak merata, Pak. Ya. Tadi Betul. sudah saya sampaikan, Pak. Saya sudah Benar. sampaikan. Produk knowledge itu adalah bekal, Pak, bagi seorang agen untuk dia menjual. Kan begitu, Pak. Ya. Jangan dia menjual sesuatu tapi dia nggak tahu apa sih yang dijamin, apa yang nggak dijamin nggak tahu. Ini repot nih, Pak. Betul. Itu Betul. yang terjadi kan, Pak. Betul. Hanya ngelihat premi, jatah gue sekian. Oh, jatah buat balik kickbacknya sekian. Cilaka kan, Pak. Begitu Betul. ada klaim, ada dispute, ada sesuatu hal, SPPA-nya nggak ditulis, nggak di ini, nah terjadilah. Ini yang coba saya mau perbaiki, Pak. Ya. Bagaimana seorang agen itu bisa mempunyai product knowledge yang baik kalau trainingnya hanya sehari, 2 hari. Cannot lah, to be frank. Iya betul, Cannot, betul, Pak. betul, Terus betul. dapat license lagi. Ah, Saya bilang sama teman-teman, gila aja lu ya, gue bilang. Iya Pak, karena yang lama, ya udah gue bilang gue nggak mau begini. Kita kita sekolahnya perbaiki. 3 tahun di Akademi Asuransi Trisakti itu Iya. juga pun juga belum jago. Nah, nggak bisa. Kita perbaiki pelan-pelan, tapi Nah, harus dilakukan. Jangan diundur lagi, jangan ditunda. Udah kita perbaiki satu. Kita per segmen deh, hmm, atau per wilayah. ya, Kita punya AUI cabang melalui mereka gitu loh. hmm, Sekarang udah zamannya digitalisasi, gampang kok. Setiap 1 minggu kita minta teman-teman memberikan satu produk knowledge. Toh
mereka ada iuran kok ke kita, kita bisa gunakan kok. Dari iuran itu kita coba kembangin produk knowledge-nya gitu loh Pak. Ya, ya, Iya ya, kan? Mereka ya, on behalf kita kok. ya. Kecuali broker on behalf client it's confirm. Iya kan Pak? Betul, betul, betul. Nah, tadi bagaimana Pak? Pak Duka, mengenai tadi yang saya berharap A- AUI dan A3UI ini bisa melakukan komunikasi dan kolaborasi untuk industri ini supaya dibagilah fungsi dan perannya gitu loh. Ya, Boleh tinggal Pak, nanti saya Pak. saya catat dulu ya. Saya catat. Ya. Ini saya minggu depan kebetulan meeting dengan tim agency Hmm. dengan LSP juga. Saya coba elaborate ya. Kalau memang kita bisa, why not lah. Ini saya sangat Betul, membantu, betul. Nothing tulus sangat lah. membantu. Kita betul kita besok semua pada mati kok. Kenapa kita tidak membuat sesuatu yang baik kok gitu loh. Ya, Saya orang yang terbuka Pak. Ada yang mau ya, bantu, saya harus terima kasih Pak. ya, ya, Daripada ya. saya orang bukan yang arogan. Ya, Orang mau bantu janganlah. ya, karena kita kecuali kita udah ngerasa diri kita pinter sendiri, it's not my type. It's not my Ya, type. ya, 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 ya. Ya, Oke. kita Nah, perlu satu sinergi kolaborasi, antar, sinergitas. iya, Betul, 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 betul. itu aja Pak, gitu. Nah, menambahkan tadi mengenai agen yang cuma dilatih 1 2 hari, 3 hari seminggu, ya, yang langsung jualan dan Ya kemudian mohon maaf nih Pak ya, bukan ya pengurus betul, saya nih. betul. Tidak didampingi oleh senior. Bagaimana seorang yang katakanlah mohon maaf banyak di Jawa ya, mereka tuh Nah, sapu rata, ngambil semuanya satu nah, kampung untuk jadi agen ya, kemudian didik didik cuma sementara, kemudian disuruh jualan paidi. Lu gila aja lagi. Paidi tuh kompleks ya, bahkan teman-teman yang di industri perasuransian pun juga kagak tahu tuh apa namanya paidi, banyak yang dibohongin kan. ya, Nah itu, oke. Sekarang saya buka pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Oke. Ada Suryana Nakagawa. Kita punya Jepang yang ketinggalan kapal. Jadi nggak lupa. Dia silakan Suryanda, silakan. Oke, selamat pagi Mbak Duka. Selamat Waalaikumsalam. pagi Oke, Bro Freddy ya, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, ya. Ya, ini menarik sekali sebetulnya. Jadi saya cuma melihat kelihatannya asuransi kita juga masih sifatnya dagang nih. Jadi bukan nggak pure protection tapi dagang. Jadi mau nggak mau memang persaingan harus jalan gitu loh. Ya, ya. Nah, kemudian juga kasus live nih kan, Kresna Live, Lahbana Arta, Jiwasraya, Bumi Putra, semua ini bikin citra jelek pada asuransi, khususnya jiwa sih. Kebetulan general belum kejadian nih. Jangan. Yang belum kejadian. Jadi ini berbahaya karena bisa menggerogoti trustnya masyarakat pada kita. Akhirnya nanti efeknya ke kita juga sebenarnya, ke general sebetulnya. Itu yang saya betul. khawatirkan. Nah, kemudian juga mengenai permodalan, saya kira juga ini bagus juga sebenarnya, karena jangan sampai karena kurang modal, karena nggak kuat, dia akhir bermain belakang, bermain yang macam-macam lah, artinya diskon macam-macam lah, buat mereka dapat bisnis. Juga kemudian itu apa namanya, saya pikir apakah perlu yang Pak Freddy bilang untuk kasih semua rakyat bisa, yang tadi kargo yang sekian 100 juta bisa cover, apa dibuatkan konsorsium sendiri gitu Pak. Bisa. Ya, Bisa nah, juga. yang Bikin pooling ya, pooling ya. ya betul. Oke, Jadi itu saya solusi, salah satu solusi, betul. betul. Jadi kalau saya sih melihat semua asuransi ini dari tahun 90, saya 90 nih, saya lihatin, saya perhatiin ternyata masalah integritas sebetulnya. Jadi bisnis di Indonesia ini masalah terus, dia akan, saya yakin lah, saya percaya sekali dan saya yakin never ending story nih kita nih. Gak akan pernah selesai masalah-masalah rate lah, masalah persaingan, masalah macam-macam. Kecuali satu hal, ini saya salah nih Pak Duka nih, mungkin kebetulan Pak Duka jadi ketua asosiasi nih, mungkin bisa dibawa nih Pak. Jadi saya tuh ada berpikir, ada ide mengenai namanya, ya saya sebut sementara ini reward and punishment agreement antara integrity entities antara perusahaan. Nah ini harusnya OJK yang punya inisiatif ini. Saya yakin mereka sebenarnya tahu solusinya, cuman banyak kan diam karena akan merugikan mereka sendiri gitu. Mereka Karena teman juga atau gimana ya? ya jadi populer ya. Kalau kata teman kita, Bro Freddy mungkin masih ingat bilang jangan cari populer apa. Tahu kan siapa orangnya. Jadi saya pikir ini reward and punishment agreement ini mesti kita buat sesama industri agar persaingan sehat. Jadi maksud saya gini Pak,
Pak Duka ini. Jadi kelihatannya mengenai punishment ini yang nggak berjalan dengan baik, Pak. Carrot Saya and rasa stick ya. Carrot and ya stick kayak yang Pak Bagio reward tadi and yang hard and sampaikan. stick atau reward and punishment seperti misalnya saya ambil contoh Singapura. Kenapa Singapura nggak ada yang berani narkoba lagi? Ya jelas mereka 1 gram aja Mati. mati gitu Ya. loh. Di Kita Indonesia nggak berani. Kenapa? Karena termasuk bertonton bisa selesai urusannya kan gitu loh. Jadi ya. saya pikir reward and punishment agreement ini mesti disepakati, mesti dipelajarin lah Pak Duka nih. Jadi saya saran semua udah bagus lah, red sudah bagus, aturan sudah bagus, semua sudah bagus. Tinggal dibenerin masalah punishment aja. Jadi saya rasa ini buat efek jerah juga sebetulnya. Jadi orang berpikir 2-3 kali. Kejadian jelas sebagai contoh life insurance ini agent-agent yang disalahkan agent, padahal asuransi tahu kok, nggak mungkin agent kok on behalf asuransi, nggak mungkin orang asuransi itu nggak tahu gitu loh. Ya. Saya rasa karena apa? Karena mereka lihat ada celah kosong bahwa nggak ada hukumannya, punishment lihat sementara yang masalah itu nggak pernah ada penjara. Mungkin kalau dipidana orang berpikir 2-3 kali karena nama baiknya rusak gitu loh, semua karir rusak. Saya rasa itu Pak Duka, Bro Freddy. Jadi Ya. yang kita harus dahulukan. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Silakan Pak Duka sampaikan mengenai sanksi Jadi punishment. gini Pak Sur, kemarin kan saya udah tadi bilang bahwa 2 hari saya bertemu dengan CEO ya. Saya udah sampaikan juga bahwa masalah integritas ini memang satu PR bersama. Ya masalah punishment tadi saya udah singgung juga. Kemarin saya udah lempar ke floor. Ya tadi sudah saya sampaikan. Ini mau gimana gitu. Saya bukan pada posisi yang menerbitkan satu atau menjudge punishment ini. Tapi saya kembalikan ke teman-teman. Kita negara hukum kok. Ada aturan dilanggar. Siapa yang bisa menindaki? Ya selain regulator ada porsinya. Tapi di sini ada pihak-pihak lain, pihak hukum yang bisa menindaki. Tapi mau nggak Anda? Saya bilang gitu. Tapi kan mencoreng muka kita. Sebelum ini terjadi, mari sama-sama kita benerin gitu loh. Mari kita berkomit. Ya kalau Anda memang menunjuk asosiasi untuk melakukan law enforcement, saya bersedia. Mari sama-sama. We sign it and we go to the regulator. Okay, this is our commitment. We appoint the association to make the law enforcement. Jadi semuanya happy gitu loh Pak. Nggak ada yang dikhianatin gitu loh. Betul. Tapi saya kemarin sih melihat dari bahasa tubuhnya hanya beberapa yang menolak. Hanya beberapa yang menolak, Pak. Oke. Tinggal saya mungkin akan audiensi lagi, FGD lagi sebelum saya finalkan. Saya punya harapan besar, Pak. Saya punya harapan besar. Karena saya hanya cuma satu. Kalau sekarang kita nggak lakukan sesuatu, ya kita ambruk sama-sama. Malu, saya bilang sama negara besar. Kita negara besar sama negara tetangga. Malu kita. Ya. Kita nggak usah cari salah benar. Atau yang sudah kita perbaiki. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Duka. Yang berikutnya lagi Pak Sony dari PT SUS. Nanti setelah itu Pak Indarto ya dari Surabaya. Silakan Pak Sony. Monggo Pak Sony. Monggo dibuka camnya aja. Pak Sony dari PT SUS. Ya, selamat pagi Pak Guru. Ya, hormat silakan. Pak Duka. Ya, sehat Pak Duka. Ya, siap. Aduh, sebelumnya saya ucapin terima kasih nih buat Pak Guru Freddy karena sampai hari ini masih komit dan konsisten untuk terus memberikan edukasi buat kita semua ya. Harus. Iya. Nah, ini pagi ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan, tapi mohon maaf dengan keterbatasan pemahaman. Sorry, ke mute. Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya mohon maaf kalau dengan keterbatasan pemahaman yang mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya akan sampaikan dalam sudut pandang pialang ya Pak. Jadi pada saat undangan atau agenda acara hari ini melihat judulnya, waduh, ngeri juga gitu ya Pak Guru. Jadi memang sudah 2 tahun inilah kita memang merasakan kok di industri kita ini makin sulit gitu ya, makin sulit sementara seharusnya
di sisi lain kita bersyukur di masa pandemi ternyata industri asuransi banyak kita dengar justru banyak yang bertumbuh gitu growth, walaupun persoalannya di eh, collecting preminya gitu ya. Jadi Ya. produksinya nambah tapi tagihannya agak seret nih, agak macet gitu. Nah, tapi kan dibanding dengan industri lain yang jungkir balik bahkan sampai tutup itu nggak sedikit. Jadi ya itu masih kita syukuri. Nah tapi ironisnya justru di saat pertumbuhan itu masih bisa kita jaga walaupun nggak terlalu signifikan. Namun makin kemari kami rasakan ya apalagi dari kami pialang semakin sulit untuk mendapatkan support backup misalnya gitu ya. Nah jadi barang yang mau dijual ada tapi barangnya nggak ada. Sama kayak bilang kita pergi ke Indomaret nih ngamuk-ngamuk mau beli gula. Habis Indomaretnya gulanya. nggak, Indomaretnya katanya nggak ada. Oh kan kita marah gitu. Loh saya mau beli kok, bilang jual gula, tapi gulanya, iya saya mau jual, tapi gulanya nggak ada. Mau gimana Pak? Bapak ngamuk, Bapak bakar aja ruko saya juga gulanya nggak ada. Apa yang saya mau jual kan kayak gitu. Nah, tapi gini, saya mau masuk begini. Tadi eh, banyak hal ya, isu-isu terkait penambahan modal untuk asuransi apa segala macam. Nah jadi pandangan simpel saya sebetulnya begini, apabila asuransi bisa mengumpulkan premi yang cukup baik, maka seharusnya nggak ada alasan untuk asuransi itu khawatir atau asuransi ini takut gitu. Nah, tapi bagaimana bisa bisa mengumpulkan premi banyak? Nah, ini karena Paduka dari AOI, jadi kesempatan nih saya mau ngomong hari ini. Karena Silakan. kalau di forum-forum resmi kadang-kadang sungkan nih sama senior. Wah, selebritis Nah, nggak beliau. ada lah. Iya. Saya mah terbuka orangnya. Gitu. Oh iya, Bang Paduka suka buka-bukaan. Saya tahu, saya paham. Gitu. Nah, jadi gini, contoh Paduka. Kami Pialang ini kan sebetulnya partner. Partner yang menurut saya bisa diperhitungkan untuk membawa bisnis ke asuransi. Tapi praktek di market, asuransi sama broker ini seringkali tempur habis-habisan. Ya, tempur habis-habisan. Yang sebetulnya kami ini bawa bisnis ke asuransi. Tapi begitu ketemu di market, si klien ini nunjuk kami untuk bawa penawaran dan dia nunjuk direct juga ke asuransi. Kita bisa habis-habisan. Yang udah pasti Pialang ini ngos sama. Dan ini saya kasih contoh satu, tapi saya nggak sebut asuransinya. Di final kami tender itu tinggal berdua, broker sama asuransi. Ini dibuka terus sama si klien untuk kita revisi-revisi penawaran. Akhirnya saya pergi menghadap ke direksinya asuransi ini. Saya bilang, Pak, ini kita dibukain ring sama klien untuk kita tinju dan dia nonton di bawah. Sudah gini aja, saya pasti tutup ke tempat Bapak lewat kami, tapi kita stop adu diskonnya. Nah, ini kan sebetulnya win-win solusi menurut saya. Betul. Tapi Pak Duka, ini apa jawaban si direksi asuransi? Oh enggak Pak, ini udah lanjut aja. Sampai selesai aja. Pokoknya kami akan lawan terus. Gila. Ini kan lucu Pak Duka. Jadi akhirnya apa? Ini bukan lagi mau cari premi yang banyak, tapi lebih ke gengsinya sudah. Nah, ini udah ke pribadi. Dan ini sebetulnya contoh yang nggak sehat. Tapi ini hanya contoh kecil bagaimana asuransi mampu mengumpulkan premi banyak kalau akhirnya habis-habisan buang di pasar. Itu satu. Nah, terus yang kedua, menurut saya idealnya, kalau memang industri kita mau maju, yang kita jual itu bukan premi murah, tapi servis bagus. Betul. Ya, servis bagus. Karena ini juga untuk memperbaiki citra kita yang semakin hancur di masyarakat. Jadi kita udah jor-joran habis-habisan di market, tapi begitu klaim kita nggak bisa kasih servis bagus. Karena apa ya, premi lu cuma bayar segitu, lu mau minta servis bagus. Ya kan? Ya. Nah, dan ini juga nggak terlepas dari mungkin ya, ini mohon maaf, kebijakan-kebijakan OJK yang kadang-kadang blunder. Contoh misalnya, pialang dibatasi untuk brokerage-nya. Tapi di open juga di market bahwa bisa diskon 15% misalnya. Ya. IF nggak boleh. Lagi mana kita dapat brokerage 15 tapi nggak makan, tapi broker makin nggak makan. Betul. Tapi customer boleh dapat, nasabah boleh dapat diskon full. Nah ini kan juga ini pernah saya sampaikan ke OJK dan OJK bilang ya sepanjang itu masih berlaku maka itu harus tetap ditaati. Saya bilang saya minta kalau bisa itu dicabut. Kalau nggak kami broker ya tutup lah kalau kayak gini. IF kalian larang tapi kalian open bahwa pendapatan broker ini satu-satunya mungkin
perusahaan atau bisnis yang di open pendapatannya di market gitu. Ya, Masyarakat bisa tahu. betul. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya ini Paduka lagi. Ini asuransi lebih suka berbisnis sama eh, industri yang sebetulnya bukan di tempatnya, bukan porsinya. Artinya begini, Bang, maksudnya leasing. asuransi lebih suka kerjasama dengan bank dengan leasing, yang sebetulnya ini bukan core bisnisnya mereka, ini hanya pendapatan tambahannya mereka. Ya. Buktinya apa? Kami broker bisa dapat lebih kecil daripada leasing. Nah, kadang kita ketemu di market juga, itu asuransi lebih senang untuk menservis bank lebih bagus daripada broker. Begitupun keluasan akseptasinya. Ke bank itu oke-oke aja, tapi ke broker, aduh, sampai saya cium tangan sama Paduka dulu nih kalau mau dapat Berarti tiga nih Pak Sony. 3 Iya, pertanyaan, ya. betul. Nah, kemudian yang Silakan. terakhir Pak, yang terakhir Pak, yang terakhir untuk klaster tadi ini sedikit aja, tadi sempat dibuat usulan Pak Guru juga tadi, asuransi dibuat klaster-klaster kayak bank, buku 1, 2, 3. Sebetulnya di Pialang itu sudah dilakukan, Pak. Sudah dilakukan security list itu ya, tiap tahun lah minimal kita bikin security list. Nah, tapi ini kembali lagi karena kurang tidak baik-baiknya kita atau tidak sehatnya kita, security list sudah dibuat dengan parameter-parameter yang normatif. Tapi prakteknya asuransi yang tadinya tidak masuk kelas di security list broker, tapi begitu Paduka masuk di asuransi itu, langsung jadi kelas 1 itu asuransinya. Begitupun sebaliknya, PIC yang terkenal bikin ruwet kalau klaim di market, biarpun dia masuk di asuransi besar, asuransi itu jadi tidak masuk di kelas yang bisa kita pakai. Nah, jadi akhirnya apa? Ini kan mengkhawatirkan kita. Betul. Jadi kita lihat klasternya nanti orangnya, bukan bendera perusahaannya. Nah, ini juga saya rasa harus kita perbaiki apabila, mungkin ujungnya tadi, gimana kalau AUI itu ada dibuatkan kode etik supaya hal-hal yang merusak citra industri perasuransian ini bisa kita perbaiki dan bisa kita tegakkan gitu lah, lebih tegas lah ke pelaku-pelaku di lapangan. Baik, Pak Sony. Mungkin itu aja, Pak Guru, Pak Duka, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Ujian ama ini, Pak Duka. Silakan. Jadi gini, saya masuk yang mana dulu nih, bingung juga. Yang pertama tadi masalah adu tarif, adu rendah. Kalau adu tarif, saya pikir kita tadi sudah sampaikan Pak ya. Mudah-mudahan kita lagi evaluasi lah, usulan-usulannya konkret, nggak akan terjadi lagi. Semoga lah ya. Komunikasi saya dengan teman-teman di juga cukup intens, di internal juga cukup intens. Jadi saya juga sampaikan tadi, saya coba akan 1-2 kali bicara dengan Aparindo juga, masukannya seperti apa, belajar dari pengalaman yang lalu lah. Jadi mereka juga menyambut positif lah hal ini. Jadi nggak usah khawatir ya Pak. Ya, satu. Kalau yang kedua, yang masalah servis broker, ya ini semua berpulang ke teman-teman sih ya, saya pikir. Karena broker pun yang namanya broker ya buku 1, buku 2, buku 3 kan juga ada, dalam arti gini Pak. Klien juga kan tahu, oh broker A ini punya kompetensi service yang paling baik dan placement yang sangat baik dan security-nya baik. Jadi saya pikir ini sebetulnya terjadi karena proses pasar aja kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu. Mungkin saya salah Pak Freddy, pernah di broker, mungkin juga ini menjadi bahan kita di asuransi umum menjadi mitra gitu loh Pak. Ya. Tadi mengenai diskon, bahwasannya kalau misalnya boleh, asuransi itu tidak boleh memberikan diskon langsung kepada customer supaya broker maupun agen ya itu punya porsi Pak. Bagaimana kalau katakanlah tadi diskon diberikan langsung pada nasabah, kemudian habis itu agen dan broker tidak punya porsi lagi gitu loh. Supaya tidak boleh direct diskon, kembali seperti semula Pak gitu. Begitu Pak. Ya, karena gini, intensinya awal itu ada diskon Pak, kan dulu awalnya dari non tarif Pak, ada tarif. Jadi beberapa stakeholder itu kan kaget Pak dengan swing rate yang cukup tinggi Pak. Ya. Saat ini kan udah sustain Pak. Jadi mereka harusnya nggak ada lagi isu-isu ini. Jadi saya cukup optimis Pak. Maka itu tadi saya bilang, tugas saya nggak sebatas dengan bicara dengan asosiasi.
apa namanya broker apa ini, tapi dengan semua asosiasi stakeholder juga gitu loh. Ini Ya, harus ya. kita bangun komunikasi, Pak. Betul, jangan sampai bank sama leasing dapat diskon yang Iya. lebih gede dibandingkan pialang maupun agen loh. Nah, kalau masalah tadi disinggung Pak Sony, masalah perbankan, masalah leasing, ini sudah saya sampaikan juga tadi, Pak. Hmm. Dan pihak regulator sudah notice bahwa kok kita mau juga udah ditambah fee basis, tambah brokerage lagi. Kalian ini bagaimana sih? Bu, saya bilang, Pak, saya kan udah bilang pada waktu saya dipilih, saya mau balikin marwah industri asuransi lagi nih, sejajar kok saya. Betul. Sama perbankan saya sejajar kok. Mereka perlu kita kok. Betul. Betul. Mereka perlu kita. Saya bilang, oke, it's fine. Nggak ada kita, dia nggak jalan bisnisnya. Iya, oke, it's fine. Saya bilang, asuransi bagi beberapa tertanggung adalah biaya, cost. Betul nggak, Pak? Betul. Ya, kecuali ada jiwa yang ada unsur endowmentnya atau kita ada PID-nya. Kalau di bank itu kan saving, Pak. Ujungnya duitnya akan berbunga, akan beda, saya bilang gitu. Jadi perlakuannya juga nggak bisa equal, saya bilang gitu. Nah ini PR saya lagi nih, Pak. Udah gitu. Sebelum ke tempat Pak Indarto maupun Pak Stefan dari A3UI, nanti saya minta pertanyaan. Satu pesan saya, Pak, ya. Ini kasus unit link kan di Jiwa ini kan sudah babak belur, Pak, ya. Mohon AUI tidak melakukan atau tidak gegabah lah melakukan mau menjual unit link di general, Pak. Ya, mohon Pak, ya. Karena bagaimanapun juga unit link itu bukan produk yang mudah dan bisa dijual dengan apa ya? Dengan begitu saja ya, tidak seperti asuransi mobil ya. Kalau dipadukan dengan asuransi mobil atau asuransi apa, gabung dengan investasi dan dijual oleh asuransi umum, ini tambah lebih banyak blunder, lebih banyak blunder. Sementara kita punya bisnis yang umum pun juga kita belum tangani dengan baik ya, apalagi ditambahkan dengan PID. Betul ya. Betul. Jadi confirm, Pak, saya juga tidak memberikan satu rekomendasi untuk teman-teman di anggota ini yang untuk menjual PID ini, karena waduh, ini Pak Baliet persoalan akan muncul lagi nih. Saya bilang, lu kagak punya invent, lu jangan deh, saya bilang, gua nggak akan jangan. Kalau mau belajar unit link sama saya, Pak. Iya, enggak, saya juga nggak rekomen, Pak. Gitu. Pak Indarto, Pak Stefan dari A3UI, silakan. Mumpung ada bosnya AUI nih, silakan. Bapak dari A3UI, silakan. Monggo. Selamat pagi, Pak Duka. Lu ya. Pak Freddy. Lama kita tak ketemu, Pak, ya. Iya. Gimana, sehat? Sehat, ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak Freddy, Pak Duka udah kita ikut gabung di sini. Jadi kita tadi dari pembicaraan tadi saya mau cuman menyampaikan beberapa hal seperti ini. Kita semua sama tahu lah bahwa agent itu sekarang itu ya bukan apa namanya profesi yang bisa dibuat sebagai sambilan lah ya. Karena semakin complicated lah ya industri asuransi ini, terutama saya bicara dari segi asuransi umum. Nah, sebenarnya pokok pemikiran tersebutlah yang menimbulkan ide terbentuknya A3UI ini di Surabaya. Karena kita sendiri sebagai agent-agent yang senior yang terus terang aja yang sudah banyak berkecimpung di asuransi dan juga kita juga belajar bagaimana dari asuransi dari dasar daripada sebelum kita bekerja sebagai agent, itu kita juga tahu bahwa asuransi itu bukan barang yang kayak kita istilahnya kalau di Surabaya ini seperti orang jual belantik ya, belantik sapi maksudnya gitu, dagang sapi lu jual lu dapat komisi gitu, nggak seperti itu ya. Perlu banyak hal yang ini kita bagaimana belajar prinsip asuransi sebagainya. Nah itu makanya kita senior di Surabaya ini, agent senior ini membentuklah A3UI ini supaya agent-agent inilah mulailah kita bisa diambilkan juga ya. Data, edukasi, diawasi. Edukasi, segala macam, perilaku, segala macam ya mulai tidak liar jadinya ya seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa
agent itu adalah channeling pemasaran yang paling cair ya, maksudnya gini, bahwa kita bisa sebagai agent itu masuk sampai daerah pelosok-pelosok yang nggak mungkin yang perusahaan asuransi sendiri pun lakukan, tapi agent bisa sampai ke kabupaten, ke kecamatan yang bahkan Ke hutan belantara, remote area. Itu kan, itu loh. Jadi sebenarnya banyaklah keunggulan agent-agent ini. Nah, tapi kita juga kan sebagai agent, kita juga ingin bahwa agent itu sekarang ini memang mulai menyadari bahwa ini profesi yang betul-betul bisa disejajarkan dengan profesi yang lain gitu loh. Sehingga tidak bisalah kita sembarangan juga misalnya menjadi agent. Mulailah kita A3UI ini juga mulai menata misalnya agent-agent kita dengan pendidikan, dengan seminar, segala macam ya, tentang anggota-anggota A3UI. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Pak Duka tadi, sebenarnya kita ada mismatch-nya ya, ketemu juga bahwa AAUI juga ingin segala agent-agentnya juga mulai apa namanya ditingkatkan juga knowledge-nya lah ya, dan juga mereka punya cabang. Nah, kita sebagai A3UI memang kita berharap nih dengan adanya Paduka ini saya juga melihat wah ini harapan cerah di masa depan bahwa kita A3UI bisa bersinergi. Mesti ngopi bareng lah, udah. Nah, itu. Saya ngopi bareng nih sama dia. Udah teleponan. Wah, beres. Saya jadi macomblangnya deh. Siap jadi macomblang. Kalau Paduka ngomong ya saya ikut. Nah, dia udah kayak adik sendiri, dia nurut nih harusnya. Jadi saya itu kalau sama Pak AAU ini saya ingin, oke, kita ngomong bareng nih. Ayo. Kita enak Welcome. nih. Kita sebagai agent, kita sebagai asuransi nih, ayo kita bareng-bareng lah. Karena kalau agentnya rusak, yang hancur tuh asuransi loh. Setuju. Nah, karena bukan ini yang kan kita induknya di asuransi, bukan di apa-apa. Beda kalau saya sales mobil terus jualan asuransi nih. Saya nggak peduli mau saya knowledge saya nggak ada. Begitu saya klaim nggak bermasalah, saya sih sebodoh amat sebagai sales mobil ya. Toh kalau asuransinya tutup saya masih bisa jualan mobil. Nah, itulah bedanya. Kalau agent asuransi yang betul-betul pure agent yang itu tentu nggak berpikir seperti itu gitu kan. Karena ini my profesi gitu loh ya. Jadi kita harus profesional gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi Pak Indato ini curhat nih, Pak Duka. Dia udah kontak saya dia belum ada. Ya udah ngopi aja deh. Tahu loh pakai ke Freddy harus. Yang satu lagi Pak Duka nih. Apa lagi? Satu lagi nih. Yang jadi harapan kita bahwa sebenarnya udahlah yang untuk satu agen satu asuransi itu udahlah kita inikan lah, lebih dianukan aja apa namanya, jadi satu agen lebih dari satu asuransi, karena asuransi umum itu bukan asuransi jiwa gitu aja. Iya. Saya lagi cari simulasinya maksimal itu berapa supaya terukur semua Pak. Betul. Gini loh. Itu aja sih sebenarnya, itu gini. Harapan A3UI sih sebenarnya nggak muluk-muluk lah. Siap. Terima kasih Pak Indato. Nanti tinggal dilanjut kopi lagi dah. Oke, terima kasih. Iya. Catat semua ya. Udah saya undang deh. Kita ngopi deh. Itu ada undangan tuh dari AU itu Pak Indato ya. Silakan ngopi. Silakan Pak Duka. Thank you. Jadi gini, nggak semua agen kan berlatar belakang. Kalau Pak Indato ini kan dari asuransi Pak. Produk knowledge-nya udah dalam. Jadi saya pikir akan dibedakan juga lah murni agen yang baru yang memang tidak punya produk knowledge. Jadi apa yang disampaikan Pak Indato saya udah ada pembicaraan awal dengan beliau. Jadi saya pikir tunggu waktu aja lah. Saya pikir bagaimana kita mengelaborate ini semua. Udah sejalan kok pemikirannya. Kecuali saya nggak sejalan, saya repot nih. Gitu aja. Udah tenang lah kalau masalah satu asuransi, satu perusahaan ini saya lagi coba mengkaji. Yang penting jangan sampai jadi satu persoalan nanti ke depannya. Dan bagaimana mengukurnya semuanya gitu.
Itu aja. Siap. Saya percaya Pak Duka punya hati yang baik, bersih, dan banyak orang doain buat Pak Duka panjang umur sehat, ya. Amin, amin. Supaya agen-agen pun juga dapat nafkah yang baik, Iyalah. yang baik kan gitu ya. Jadi semuanya dapat nafkah lah, ya. Intinya nafkah ini Ya, banyak sekali lah, cukup lah buat kita semua lah, jangan mau dikuasai oleh satu pihak saja, kan begitu ya. betul, Dan betul. nanti ngopinya di Juni aja, Pak Indarto sama Pak Paduka. Silahkan. Mau ngundang saya silahkan. Mau langsung Iya, silahkan. boleh, Apa-apa. boleh kita undang lah Begitu. nanti. Oke. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tunjuk aja. Pak Stefan, ayo ngomong. Selamat pagi, Pak Pagi, Guru, pagi. Pak Freddy. Selamat pagi, Pak. Ini kalau disebut Pak Duka, mungkin Pak ini namanya bagus, Pak Budi. Jadi mungkin sesuai lah dengan niat-niat beliau yang penuh apa kebijakan itu untuk ikut membantu Amin. menata keagenan, Pak. Saya terima kasih sekali. Artinya begini, saya sebagai bawahan Pak Indrato itu. Kalau Pak Indrato kan Bapak kenal persis. Kalau saya Bapak nggak tahu, Pak. Karena saya orang kecil, saya ada di Bandung. Saya mungkin tidak banyak dikenal, tetapi saya bagian dari agen ini yang bagian dari Atigawi untuk ikut mencoba memberi kontribusi juga kepada industri karena saya mengamati betul Pak apa yang kita bicarakan sejak awal tadi. uh, kita katakan bahwa memang agen ini seperti Pak Indarto sampaikan bahwa bukan uh, hanya jadi sebuah profesi pelarian. Jadi misalkan kita hanya mencari pendapatan tambahan, sebetulnya dia punya job aslinya, tetapi karena ingin pendapatan tambahan, yang paling mudah itu jadi agen asuransi, Pak. Nah, kenapa? Karena di dalam industri sendiri juga untuk menjadi agen tidak ada standar yang jelas. Yang penting seseorang datang menawarkan diri, Pak, saya punya bisnis, saya punya portofolio sekian. Padahal portofolio ini nggak jelas. Portofolio yang cuma jadi omong-omong dari warung kopi yang dia sampaikan, tunjuk sana, tunjuk sini, tetapi pada realisasinya tidak ada. Nah, sehingga saya katakan profesi agen asuransi ini kalau kita mau lihat secara mendasar profesi yang cukup mulia, Pak. Kenapa? Karena kita membantu perusahaan asuransi, membantu Ya, masyarakat untuk mendapatkan perlindungan. Jadi ya. jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang yang menggunakan profesi ini hanya sebagai batu loncatan atau mencari keuntungan pribadi. Ini yang kita sayangkan karena oknum seperti ini masih banyak sampai hari ini, Pak. Kami catat beberapa bahwa inilah yang merusak profesi. Ya, ya, ya. Ya, Ditangkap Pak, kita ditangkap. kita ya. Kemudian yang kedua soal brokerage dan lain-lain. Mungkin kita semua masih ingat bahwa salah satu surat edaran OJK pada awal dibentuk yaitu SE kalau saya tidak salah SE nomor 6 tahun Ya. 2013, Pak. Di situ kan sebetulnya biaya akuisisi diatur cukup jelas dan sangat fair buat semua pihak. Ya. Karena kalau penutupan baru itu tidak diperkenankan diberikan potongan premi, Pak. Nah, ini Ya. fair. Jadi kita bersaing sehat melalui servis, melalui tarif yang ideal, berdasarkan lokasi, berdasarkan jenis bisnis, itu fair. Nah, selanjutnya di situ ada diatur bahwa ke depan kalau ada perpanjangan, sepanjang polis diperpanjang pada perusahaan asuransi yang sama dan tidak ada klaim, masih memungkinkan diberikan potongan premi Diskon. dengan maksimal 5% properti, 10% kendaraan. Ya, Adil betul. juga ini, Pak, menurut saya. Nah, kemudian apa namanya? Baru berjalan beberapa bulan, aturan ini saya tidak tahu kenapa aturan ini mendadak dibongkar, Pak. Akhirnya semua dirubah bahwa seluruh biaya akuisisi properti 15%, kendaraan 25% diperkenankan diberikan sejak awal penutupan kepada tertanggung. Dan ini diekspos kepada masyarakat sehingga kami sebagai agen babak belur, Pak. Apa Ya. yang kami makan nanti kalau kami menjual sementara asuransi pun bisa menjual direct. Sama case dengan Pak Sony tadi. Sama Ya. kondisinya. Nah, sama seperti Pak Sony sampaikan tadi yang dari PT SUS. Nah, kami sebagai mitra asuransi yang menjadi bagian dari industri ini untuk memasarkan produk, mau makan apa? Kami menjual asuransi, kemudian lawan kami juga Asuransi. yang menyediakan jasa itu melepas semua potongan premi, ya sudah kita tinggal gigit jari. Nanti akan diatur Nah, oleh saya kira Pak itu yang Budi. perlu Ya. saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan Pak Pak Paduka Budi. Budi Herawan bisa
mendengarkan jeritan hati kami sebagai agen. Kami bukan untuk minta-minta dibelas kasihani, tetapi ya kita cari solusi yang paling adil agar agen juga bisa Semuanya bisa bekerja secara hidup dengan baik. layak Kita ya. adil bersaing dengan sehat begitu Pak. Ya. Demikian, terima kasih banyak Pak Terima Guru, Pak kasih Pak Budi, Stefan. dan semua. Silakan Pak Budi, Pak Paduka, kemudian Jadi nanti gini Pak Stefan, saya komentari satu dulu masalah tarif, masalah diskon. Memang awal nih memang saya kebetulan jadi arsiteknya juga pada waktu itu. Memang apa yang disampaikan dalam perjalanan berubah. Kebetulan pada saat itu saya sudah nggak menjabat di pengurus dan juga saya juga nggak tahu intensinya kenapa seperti itu. Dan sampai hal ini bisa terjadi juga seyoganya harusnya asosiasi itu cepat tanggap ya. Tapi ini catatan saya kok udah masuk juga ini dalam evaluasi kami yang saat ini untuk kita perbaiki juga lah. Nah, kedua tadi juga disebutkan masalah apa namanya posisi agen juga ya Pak. Saya sih sampaikan terima kasih banyak, nggak semua agen model kayak Bapak nih. Gitu. Tadi kan saya sudah bilang juga, nggak semua agen juga jelek, nggak semua agen punya integritas yang jelek, produk knowledge yang kurang, atau itu kan juga akhirnya agen yang baik yang tadi Pak Indra atau Balik kena imbasnya. Ini yang coba sekarang ini kita evaluasi, kita mau coba sedikit tertibkan, bisa nggak gitu loh. Kita perbaikilah. ya. Saya nggak cari salah benar nih, kita perbaiki. Ke depan ya. Kalau udah nggak bisa diperbaiki, ya udah dengan berat hati, kita tidak akan perpanjang license-nya, gitu. Kita merekrut agen lagi yang lebih baik dan mau ke depannya sama-sama kita membangun dengan siapa? Dengan industri asuransi umum, karena dia kan berpihak di kita, Pak. Tinggal kita menjelaskan kepada si nasabah, saya kepanjangan tangan asuransi umum, ini loh produknya yang saya jual, biayanya segini, kan begitu. Diskonnya segini kalau memang ada diskon, kan gitu. Servisnya yang akan kita lakukan adalah satu, bila terjadi klaim ya tentu kita akan segera menindaklanjuti, kan gitu. Ini kan contoh aja Pak. Jadi di dalam program kerja ini di keagenan pun banyak yang harus saya perbaiki. Jadi kebetulan saya dapat tim agen yang kuat kali ini dari beberapa perusahaan yang kuat, dan mereka juga kerjanya sama dan punya sama visi, ya saya senang gitu, nyambung gitu. Kalau nggak nyambung saya kerja repot nih Pak Fedi, Pak nih gitu. Ya. Paduka, ya. Boleh masuk? Ya. Nggak boleh, udah sekali cukup. Silakan bro. Jadi terakhir ya, silakan. Paduka mengenai agent tadi, apakah mungkin AUI dalam hal ini atau entah OJK, AUI itu mengeluarkan daftar rekomendasi agent. Jadi agent-agent direkomendasi. Kita nggak membuat blacklist, tapi kita membuat listing, approve agent. Ya, approve agent. Artinya di luar itu orang udah paham lah kenapa nggak masuk gitu. Jadi kita nggak mencari masalah secara hukum. Makasih. Mungkin bisa bekerja sama dengan A3UI nanti ya. Boleh. Jadi gini, kemarin juga ada masukan seperti ini. Cuman saya hati-hati, takutnya nanti nggak semua orang suka. Jadi saya lagi tanya bidang hukum saya dulu nih. Mudah-mudahan nggak waktu lama, kalau memang nggak ada dampak hukum ya saya akan rilis gitu aja. Negara hukum kita juga kadang-kadang kita niat baik, yang lawan kita kadang-kadang susah. Lo ngapain ini? Wah capek. Itu lagi ya. Terima kasih Pak Duka, terima kasih. Jadi banyak pekerjaan rumah dari Pak Duka Budi Herawan terkait dengan masalah permodalan, mengenai masalah kode etik di AUI, mungkin juga masalah sumber daya manusia di industri perasuransian itu sendiri yang tidak standar ya. Mungkin underwriter pun juga belum standar, klaim juga belum standar, ya marketingnya atau reinsurance belum standar ya, banyak sekali ya. Jadi saya berharap AUI ini bisa mengurus dirinya sendiri terkait dengan sertifikasi berbagai macam profesi yang ada di perusahaan asuransi, dan kemudian mungkin akan mendorong juga bagaimana agen ini bisa memiliki porsi yang tepat ya, yang sesuai. Asosiasi profesi ini bisa dirangkul ya menjadi anggota DAI ya. Saya berharap sekali menjadi anggota DAI ya, supaya dia akan berdiri sama dengan APARI maupun dengan AMAI maupun dengan Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi sejajar semua, sehingga industri ini akan lebih tertata, dan bersama-sama yuk kita maju, dan kemudian mudah-mudahan kita semua memiliki suatu intensi yang baik untuk dapat meninggalkan sesuatu yang baik,
Silakan Pak Ya. Paduka untuk meninggalkan sesuatu statement close up. Silakan, monggo. Ya tentunya saya sih banyak berharap ya masukan pagi ini dari teman-teman diskusi cukup banyak masukan bagi kami ya. Tentunya semua sebaik apapun aturan regulasi dia bergantung kepada kita sendiri semuanya. Sejauh mana kita mau mentaati, sejauh mana kita juga mau menjalankannya. Saya pikir itu yang paling penting. Masukan-masukan tadi ya kita juga pikirkan. Saya kan juga prinsipnya tidak akan mematikan nafkah orang yang sudah berjalan. Saya pikir itu intensinya ya, bahwa semua harus hidup benar. Tapi industri asuransi umum saat ini sedang sakit flu. Iya, mari kita sama-sama. Apalagi teman-teman yang dari agensi ini kan bagian dari kami. Tentunya kami juga berharap keprihatinan ini bisa membuahkan suatu hasil yang positif dalam waktu yang tidak terlalu lama. Target saya akhir tahun ini kita bisa keluar dari circle ini semua. Ya, waktu 6 bulan ke depan saya pikir tugas yang paling berat, tapi saya coba elaborate dan percaya. Saya punya satu keyakinan karena dukungan dari tentunya dari teman-teman regulator saat ini sangat besar kepada kami untuk kita perbaiki sama-sama gitu, dan tentunya semua stakeholder harapan, dan juga untuk teman-teman senior yang merasa mempunyai ide-ide yang bagus, yang ini ya saya sangat apresiasi. Pintu saya selalu terbuka kok, dan saya senang kalau dikritik, memberikan masukan untuk kebaikan kita semua, untuk industri yang kita cintai ini. Saya juga terima kasih Pak Freddy Pilor ini punya dedikasi yang tinggi dan juga punya komitmen yang tinggi terhadap industri kita, agar industri kita bisa tumbuh, sehat, dan tidak sakit, dan tentunya mempunyai satu integritas yang kuat untuk kedepannya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduka, sebentar Paduka. Sebentar Ya. Paduka. Ini bukan pertanyaan ya, tolong suatu statement singkat aja buat Pak Stefan sama buat Pak Andreas Uno. Ya, karena dua tantangan, udah habis itu yang lain nggak itu. Silakan, nggak pertanyaan lagi. Silakan Pak Stefan dulu. Silakan. Pak Stefan, jadi saya mendukung semuanya deh, ya. Apa yang disampaikan, semoga apa yang diimpikan bisa terwujud, ya. Janji saya Pak. Saya masuk dalam catatan saya. Terima kasih Pak Budi. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Andreas, silakan Pak Andreas Uno. Siapa lagi Pak satu? Andreas Uno Pak. Pak Andreas, saya pikir. Mic-nya Pak, mic-nya masih mute Pak. Ya, silakan. Selamat pagi ya, silakan. Pak Budi Herawan. Perkenalkan, saya Andreas Uno. Saya dulu mantan orang asuransi juga. Jadi kebetulan sekarang saya bersama dengan teman Pak Dni dan Pak Driato di A3UI. Jadi saya melihat memang teman-teman agen ini kan sangat kurang pengetahuan secara teknis mengenai asuransi. Jadi apa yang menjadi program kita di A3U ini, kita ada yang namanya komisi edukasi. Jadi kita ingin mengembangkan kawan-kawan agen ini untuk lebih meningkatkan pengetahuannya di bidang asuransi. Jadi memang itu menjadi program utama kami di dalam mengembangkan organisasi keagenan ini. Dan juga kami melakukan sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk menambah katakan pengetahuan secara hukum. Nah itu kami sudah kerjasama dengan satu lawyer, sehingga agen-agen kami sadar akan betapa pentingnya, karena wording policy ini kan semuanya bahasanya bahasa hukum. Jadi itu yang kami sadari, bahwa tidak gampang agen-agen itu memahaminya. Oleh karena itu kami kerjasama dengan satu lembaga hukum. Seperti itu. Jadi, nah satu hal lagi saya ingin sampaikan, bahwa tadi kebetulan ada disinggung satu agen, satu asuransi. Kira-kira filosofinya timbulnya satu peraturan ini? Karena di dalam asuransi umum kan
agak susah kalau kita satu agen satu asuransi karena produk yang dijual itu sangat heterogen. Beda dengan asuransi jiwa relatif homogen gitu. Sehingga kalau katakan kita bawa satu risiko, katakan seperti furniture, kita menjadi agen di satu asuransi A misalnya. Dan asuransi itu tidak bisa mengaksep risiko itu. Nah, tentunya kita harus mencari asuransi lain yang bisa mengaksepnya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa membuang begitu saja bisnis yang sudah capek-capek kita cari seperti itu, Pak. Jadi kami mohon ini bisa ditinjau kembali atau di review kembali sehingga kami bisa melakukan lebih leluasa untuk. Notit Pak, notit. Terima kasih Pak. Notit Pak. Jadi sudah tadi disampaikan oleh Pak Paduka bahwasannya akan dibicarakan segala sesuatunya dan saya terus saja juga akan mengambil peran yang lebih banyak untuk dapat meningkatkan porsi ataupun menempatkan porsi semua profesi lah pada tempatnya lah. Jadi saya nothing tulus, tidak ada kepentingan apapun. Saya hanya ingin meninggalkan sesuatu ini dengan lebih baik. Saya percaya Pak Paduka pun juga punya niat yang sama setelah katakanlah pensiun di usia 65-70 tahun, setelah melihat industri asuransian di belakang sana, wah ternyata gue tinggalkan sesuatu yang lebih baik. Itu adalah hasil karya kita. Begitu ya? Ya, jadi kita bersama-sama ya. Oke. Saya sedikit meluruskan aja. Jadi gini, Pak. Intensinya bukan ingin hanya satu agen satu asuransi, tidak ya, bahwa selama ini aturannya kan memberlakukan seperti itu, tapi prakteknya begitu ditanya ada di 5 atau 10 perusahaan asuransi. Nah ini yang kita coba mau konkretkan aja gitu loh. Kalau kita harus rubah aturannya, kita akan usulkan berapa sih maksimalnya boleh. Kan tadi saya udah bilang, penutupan asuransi itu kan banyak yang berbasis koasuransi. Nah, kalau si agen memang membawa satu bisnis dari perusahaan asuransi A, exposure melebihi kapasitas yang ada, ya dia boleh. Nah, kita batasin di situ. Yang punya dia misalnya satu agen itu bisa menjadi 3 atau 5 agen atau 5 atau 10 gitu. Ya. Tergantung class of bisnisnya. Tapi lebih ditertibkan aja gitu. Jadi jangan ada merasa hanya boleh satu, enggak. Bukan intensi saya tadi sudah bilang. Ini masalah nafkah, masalah saya nggak akan coba. Kita akan coba perbaiki ekosistem. Jadi pasti. Kalau terjadi dispute gampang gitu loh semuanya gitu. Ya kan? Betul nggak Pak Freddy? Jalan keluarnya apa? Ngopi. Setuju. Oke, terima kasih Pak Duka, Pak Budi Herawan, terima kasih Bapak sekalian atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ya, jadi kita kemudian kembali melakukan tugas kita supaya sebelum kita masuk industri ini kayak begini, tapi setelah kita keluar dari industri ini semakin lebih baik. Itu tujuan kita. Ya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Sampai jumpa pada batch ke-9. Ya. Waalaikumsalam. Thank you. Selamat siang. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih.